Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat karunia-Nya dan rahmat-Nya, dan salat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa berpegang teguh kepada agama-Nya, syariat-Nya, sampai kita benar-benar memahami akan tujuan dari agama kita, tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah. Di hadapan ummahat ada sebuah mukaddimah, ya. Mungkin sebagian ummahat sudah mengetahui, ya. Tetapi ini menjadi motivasi kita kenapa kita belajar di pekan keempat ini, ya, mempelajari dan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam Al-Qur'anul Karim, karena ini perkataan yang ditulis dan dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat tahun 204 ya Hijriah, ya, di mana beliau mengatakan la yafhamu ahadun tafsirul Qur'an haqqal fahmi illa man tadabbara al-lughatal arabiyyah. La yafham ahadun, tidak ada satupun yang bisa paham, bisa memahami, mampu memahami tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran, penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, termasuk ayatnya, termasuk tafsirnya, termasuk, ya, yang di dalamnya ada Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir. Kalau kita belajar tafsir itu ada namanya, ya, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, atau satu ayat ditafsirkan dengan hadis, atau satu ayat ditafsirkan dengan ijma para sahabat, ya, ataupun para ulama a'immatul arba, imam empat madhab, ya. Artinya tidak seorang pun memahami tafsir Al-Quran, ya, haqqal fahmi, dengan pemahaman yang sesungguhnya, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang 100% dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa, kecuali man tadabbarul lughatal arabiyyah. Kecuali orang tersebut tadabbara, tadabbur, mendalami, memahami lebih dalam. Itu namanya tadabbur. Ya. Mengetahui lebih dalam. Itu disebut dengan tadabbur. Mengetahui hanya di luar saja, ya, itu disebut dengan arafa, ya'rifu, atau fahima yafhamu, paham, hanya sekedar paham di luar.
tapi esensinya, detailnya dia tidak tahu. Ya, dia bisa mungkin belajar tafsir Al-Quran, tapi tidak bisa mendalami tafsir Al-Quran dengan baik. Karena orang-orang tersebut yang paham tafsir Al-Quran, ada di antaranya karena sebab orang yang mendalami atau mengkaji lughatal Arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Ini adalah perkara yang harus dipahami bersama-sama. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ilmu bahasa Arab itu sebegitu penting untuk bisa memahami apa yang menjadi pondasi agama kita. Oleh karena itu, ummahati fillah rahimakumullah, semoga kita semua diberikan keistiqomahan ya dalam mempelajari bahasa Arab dan dalam memahami dan mengimplementasi ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dalam sudut pandang bahasa Arab. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ya yang akan kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala fi ay surah wasalna, di dalam surah apa kita masuknya Ummahat? Al-Bayyinah bukan Ustaz? Surah Al-Qadar. Al-Qadar nggak? Iya. Nah, Al-Qadar. Al-Qadar, Suratul Qadar. Ya. Silakan kepada Ummahat sekalian untuk bagi yang aktif bisa sama-sama membacakan firman Allah di dalam surah Al-Qadar ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ya, kepada Ummahat kami persilakan. Falyatafaddalna mashkurah. Wahid, isnan, salatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang lain mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya muncul ini tenggelam-tenggelam gitu. Ya, silakan. Al-Qari'ah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. lailatul Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, tabarakallah. Ya, syukran jazilan wa barakallahu fi kunna, kepada Ummahat yang sudah membacakan firman Allah di dalam surah Al-Qadar. Ya, ini sedikit tambahan, ini tambahan ilmu ya yang kita harus pelajari. Tadi sempat membaca Shadaqallahul Azim. Adalah sebuah kalimat yang baik, Masya Allah, yang artinya Shadaqallah, maha benar Allah. Ya, akan tetapi di dalam beragama kita harus memahami ada yang disebut dengan syarat sah ibadah. Di antara syarat sah ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dan ini dijelaskan di banyak ayat ya. Di mana syariat ini berpondasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan ibadah kita. Terhindar dari noda-noda syirik kecil ataupun besar. Seperti riya dan sum'ah, syirik kecil. Ya. Nah, yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini maksud adalah syariatnya, bukan hukum fikih, wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, bukan.
Tapi sunnah yang dimaksud adalah syariat Nabi Muhammad, aturannya. Nah, ternyata kalau kita telusuri, tidak dijumpai hadis yang memerintahkan atau menyunahkan atau membolehkan dengan rutin ya membaca Shadaqallahul Azim setiap kali membaca Al-Quran. Ya. Oh berarti nggak boleh? Bukan tidak boleh. Tapi ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya bacaan Shadaqallahul Azim itu tidak wajib untuk dibaca setelah membaca Al-Quran. Kalau mau dibaca tidak boleh diyakini disandarkan kepada ya amalan Nabi, karena Nabi tidak pernah mengamalkan itu. Ya. Dan ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fahim tunna umahat. Nah, insya Allah. Jadi Fahim. tidak perlu dibiasakan seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Jadi jangan sampai ada sebuah keyakinan bahwa oh kalau setelah baca Quran wajib nih baca Shadaqallahul Azim. Dari mana asal usulnya? Tidak dijumpai dalam seluruh hadis bahwasanya kita wajib membaca Shadaqallahul Azim. Kalau baca ta'awudz ada di dalam ayat Al-Qur'an dalilnya. Baca bismillah ada dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan dalam surah Al-Fatihah menjadi sebuah ayat ya. Bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah pentingnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Tidak salah kalau kita baca juga ya, tapi jangan sampai punya keyakinan ya menjadi hal yang khusus harus dibaca ya. Meskipun perkataan itu baik, shadaqallahul azim itu perkataan yang baik ya, tidak salah ya. Tapi kalau diyakini menjadi wajib setelah baca Quran, maka ini menjadi kesalahan yang fatal. Fahim tunna umahat? Fahimna insya Allah. Fahimna insya Allah. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan kepada pembacaan terjemahan dulu ya di ayat yang pertama. Kalau kita melihat kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa terjemahannya kalau di mushaf? Sesungguhnya Ya, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar. Footnote. Malam apa? Malam Qadar kalau di sini mah. Nggak ada terjemahannya ya? Iya. Tapi ada Ada footnote-nya. footnote-nya sih Ustaz. Boleh sekalian dibaca. malam Qadar mempunyai beberapa arti. Di antaranya malam kemuliaan, karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dari terjemahannya kita sudah mendapati ya pemahaman yang singkat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yaitu pada malam Qadar mempunyai beberapa arti. Nah, kita bicara beberapa arti ya. Kalau beberapa arti berarti ada banyak. Ya, salah satunya di antaranya yang disebut dengan Al-Qadar itu adalah malam kemuliaan. Karena pada malam itu permulaan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini adalah sebuah tafsiran, ya, sebuah tafsiran, ya, yang dirangkum oleh Departemen Agama. Nah sekarang kita lihat nih dari secara bahasa. Yang pertama inna. Inna itu adalah bagian dari huruf inna. Apa itu huruf inna? Huruf yang memansubkan isim. Ya, memansubkan isim. Maksudnya apa? Inna. Ya, misalkan ada inna.
Lalu setelahnya ada Alkitab. Kan aslinya Alkitabu ya, Umahat ya. Alkitabu aslinya. Ya. Tapi karena ketemu inna, harokatnya menjadi fathah. Nah, itu ada nanti di jilid yang kedua. Buku Durusul Lughah jilid yang kedua. Tapi ini bocoran halus ya, bahwasanya inna ini memansubkan atau memfathahkan harokat akhir. Kalau huruf jar kan mengkasrahkan harokat akhir. Kalau inna memfathahkan harokat akhir. Tapi khususnya untuk isim saja, yang artinya sesungguhnya. Tapi kebetulan setelah inna adalah kata anzalna. Anzalna itu adalah fi'il. Maka hukum ini tidak berlaku nih. Hukum ini tidak berlaku. Innal kitaba, ya, al-qalam jadi innal qalama. Nah, itu tidak berlaku pada ayat ini. Karena anzalna itu adalah kata kerja dari apa nih Umahat? Asal usulnya. Dari Anzala ya. anzala yunzilu. Ya, artinya menurunkan. Nah, kalau di buku sorof dari asal katanya dari af'ala yuf'ilu. Anzala yunzilu af'ala yuf'ilu. Mirip kan? Cuman beda huruf aja. Harokatnya sama. A sama semuanya harokatnya. Ya, an ada sukun, nunnya sukun, fa-nya sukun. Nah, cara apa namanya mengetahuinya dari sini. Ya, afwan. Ya. Nah, af'ala an fa ain zai. Ya. Lam harokatnya harus sama. Ya, anzala nunnya sukun, fa-nya sukun, za-nya fathah, a-nya fathah, lamnya fathah, lamnya fathah. Jadi anzala sama. Ya, patokannya dari kata af'ala yuf'ilu. Ya, artinya menurunkan. Nah, ada domir nahnu di sini. Nih. Anzalna ada na di sini kan? Na itu adalah nahnu. Apa artinya nahnu, Mahat? Kami. Oh, kami. Berarti apa? Kami telah Menurunkan. menurunkan. Ada kata hu tuh. Nahu. Hu. Hu itu adalah domir mutasil huwa. Berarti sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya adalah si hu ini. Ya, nya ini kembali kepada siapa? Pada Al-Quran. Al-Quran. Jadi sebuah kalimat yang singkat anzalnahu itu artinya kami telah menurunkan Al-Quran. Anzalnahu aja tuh. Kami telah menurunkan Al-Quran. Ya, banyak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab cuma anzalnahu artinya kami telah menurunkan Al-Quran. Fi terkadang diartikan di, terkadang diartikan kepada. Ya. Pada apa? Lailah. Mana lailah, Ummahat? Malam. Malam. Lawannya apa? Siang. Yang itu apa? Nahar ya? Iya. Naharun. Ya, naharun. Artinya siang. Nah, kalau lailah artinya malam. Al-Qadar bentuknya adalah apa nih? Lailatul Qadar ini bentuknya apa? Susunan apa? Ada yang tahu, Ummahat?
Mudhof wa mudhofun ilaih. Lailatul Qadar. Dari mana mudhof wa mudhofun ilaihnya? Mana buktinya? Soalnya satu bentuk kayak sayaratul mudarisi. Cuman itu kan ada Iya, fi-nya. Jadi sahih. Fi Lailatul Qadar. Fi sayyaratil mudarrisi bisa juga kan? Nah, ini adalah mudhof ya. Dan yang ini adalah mudhofun ilaih. Kepemilikan malamnya milik Al-Qadar maksudnya. Malamnya Al-Qadar. Al-Qadar diartikan adalah kemuliaan. Diambil dari kata qadaro yakdiru. Ada yang tahu nggak apa artinya qadaro yakdiru? Yakdiru. Nggak tahu, Ustaz. Artinya qadar, ketetapan. ketetapan. Apalagi kemuliaan. Ya, Kemampuan. kemampuan. Ya. Penentuan, bisa juga penentuan, menetapkan, memuliakan, ya. Ya, itu disebut dengan qadara. Ya, qadarullah wa masyafa'an. Wah, qadarullah nih. Artinya ya Allah sudah menetapkan ini, sudah ketetapan ini yang terbaik lah. Kalau bahasa kita, yang terbaik lah menurut Allah. Ya, Allah telah memuliakan kita ya seperti ini. Qadarullah. Mau gimana lagi? Dan kata qadarullah nggak boleh, tidak boleh digunakan tatkala ya belum terjadi. Ya, qadarullah. Ya, qadarullah. Ya. Ketika sesuatu yang belum terjadi kita katakan, wah besok janjian ya. Ya, hari Senin, wah qadarullah ana nggak bisa. Nah, itu sering tuh kalimat itu terjadi. Alaysa kadzalik ummahat? Bukankah begitu? Iya, Ustaz. Bala. Ya, bala. Ya. Berarti apa yang harus dikatakan kalau misalkan umpama gitu ya, umpama besok kita nggak bisa menepati janji. Maka kita ucapkan insya Allah ya, tapi nggak janji. Insya Allah, kalau Allah berikan ketetapan yang terbaik ya, insya Allah kita bertemu ya di esok hari. Ya kalau tidak terjadi ya qadarullah. Nah, kalau tidak terjadi, kalau nggak bisa ya namanya qadarullah. Ya, itu kan adalah sebuah perumpamaan gitu ya. Kalau itu tidak terjadi, tapi kita usahakan dulu, insya Allah. Ya, insya Allah diusahakan. Ya, ternyata sudah terjadi ya dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka kita katakan qadarullah. Ya, fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insya Jadi Allah. di malam yang namanya kemuliaan. Malam apa itu? Malam kemuliaan itu di mana dan kapan? Ya. Kapan itu terjadi? Apakah di malam Jumat atau di malam Ahad ya? Atau di malam Sabtu? Ya. Nah, maka kita lihat nih di ayat berikutnya yang ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ
Apa artinya, Ummahat? Dan tahukah kamu Dan apakah tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Mm-mm. Ya. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Ya. Diambil dari kata adro yudri. Ya, kata kerjanya. Adroka, ya, adro ditambahkan anta. Ya, dan tahukah kamu adro yudri itu tahu ya, mengetahui. Apakah kamu mengetahui? Ya, yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apa yang kamu ketahui dari malam Lailatul Qadar? Ya. Ini adalah sebuah as-su'al wal jawab. Tanya jawab tentang malam Lailatul Qadar. Ya, terkadang kan kita tahunya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan ternyata malam Lailatul Qadar itu bukan sebagian kita mengatakan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti akan ada penjelasannya tentang secara hukum fikih ya terkait dengan malam Lailatul Qadar. Tapi di ayat ini, di ayat yang ketiga nanti yang akan dibahas adalah keutamaan dari malam kemuliaan, malam penetapan, malam penentuan ya, penentuan ya kepada kita apakah kebaikan itu akan datang kepada kita ataukah tidak. Ya, maka di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Lailatul Qadri khairun ya. Karena bertemu dengan mim bertasydid menjadi idgham ya. Bigunnah kamil. Tapi kita nggak bahas itu ya. Khairun min alfi syahr. Apa terjemahannya, Ummahat? malam Malam kemuliaan itu kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Subhanallah. Ya. Bagi kita yang lalai pada malam itu sedih ya pasti. Ya. Tidak datang kesempatan yang kedua pada malam itu. Kita bicara Ramadan tahun lalu gitu ya. Tentang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudahkah kita maksimal? Terkadang banyak di antara kita yang lalai. Padahal keutamaannya jauh lebih mulia. Ya, kita bahas ini Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Ya. Nah, kalau kita lihat Lailatul Qadri adalah susunan apa tadi, Ummahat? mudhaf wa mudhafun Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Lalu di mudhaf wa mudhafun ilaih ini bertemu dengan khairun. Berarti ini susunan apa nih khairun? khobar karena nakirah. Khobar. Betul. Dan Lailatul Qadri itu adalah mubtada. Menjelaskan ini kalimat pemberitahuan ini. Ya. Diawali dengan mubtada khobarnya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Malam Lailatul Qadar adalah, nah, pemberitahuan adalah khairun, lebih mulia, lebih baik, lebih utama min alfi syahrin, daripada 1000 apa ya? 1000 bulan. 1000 bulan. Bulan di sini syahrun.
bukan komarun. Artinya apa? Bentuknya terkait dengan kalender. Waktu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, itulah yang dimaksud dengan 1 tahun 365 hari atau ya 12 bulan. Dan kata khairun adalah ahsanu, lebih baik. Meskipun nanti umat belajar tentang isim tafdil yang lebih. Dan khairun itu adalah yang lebih artinya. Yang lebih baik, lebih utama, lebih apa lagi? Lebih bagus ya, lebih mulia. Itu namanya khairun. Khair ya. Min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Nah, tadi kan kita sempat bahas mudhof wa mudhofun ilaih ya. Nah, yang ini nih ya, mudhof wa Lailatul Qadri ini mudhof wa mudhofun ilaih nih. Nah, yang ini. Nah, ada mudhof wa mudhofun ilaih juga nih, namanya adalah alfi syahrin. Nah, Awalnya alfu cuma ya. ya aslinya alfu. Ya, karena ketemu dengan yang namanya min, ketemu min, maka menjadi alfi. Betul. Tapi anehnya di sini alfi syahrin ini ya mudhofun ilaihnya nggak pakai apa? Nggak pakai kasroh. Ini pakainya Kok tanwin. kasroh? Saya Kok kasroh? mudarisi. Biasanya kan saya Oh iya, mudarisi. ya kasroh ya tidak pakai kasroh ya, tapi kasrotain berarti otomatis dia tidak menggunakan alif Alif lam. lam. Nah, ini sudah keluar dari kaidah yang sudah kita pelajari. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di mana mudhofun ilaihinya tidak pakai alif lam. Menjadi apa? Tanwin. Ya. Penyebabnya apa? Ya masih dirahasiakan ya. Karena belum dibahas. Ya. Bocorannya bahwa ada yang keluar dari rumus mudhaf wa mudhafun ilaih. Di mana mudhafun ilaihinya tidak beralif lam. Ya, fahimtunna ummahat? Itu harus selalu kasrotain, Ustaz. Iya. Iya. Selalu kasratain. Kecuali, ada kecualinya lagi. Aduh, banyak ya cabangnya. Kalau bentuknya mamnu minas sharf, maka Jadi dia fathah. menjadi fathah. Betul. Ya. Fahimtunna ummahat? Ustadz, Ustadz Afan yang apakah sama Nah, dengan yang waktu Ustadz jelasin dulu pas awal-awal masuk ke mudhaf-mudhafun ilaih yang Ustadz kasih hmm. contoh yang kita Bu Muhammadin kayak gitu bukan Ustadz? Oh, ya, baik. Ada contoh lain yang dahulu kala, alhamdulillah Ibu Dewi masih ingat ya. Ya. Contohnya kitabu ya Muhammadin. Nah, kenapa? Apakah sama? Ya, pertanyaannya apakah sama dengan yang ini yang bawah? Iya maksudnya gitu Ustadz. Jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena mudhofun ilaihinya di sini adalah nama orang.
semua nama orang tidak beralif lam. Kecuali memang orang tuanya memberikan nama anak tersebut pakai alif lam. Ya. Ini kita bicara bukan nama orang, tapi nama kosakata. Ada bulan, ada bintang, ya. Nah, 1000 bintang. Logikanya kalau 1000 bintang bahasa Arabnya apa? Alfu. Bahasa Arabnya bintang apa, Mahat? Najmun. Najmun menjadi alfun najmi. Kan harusnya begini kan? Ini rumusnya nih. Mudhaf, ini mudhaf. Mudhafun ilaih. Kan harusnya begitu ya. Alfun najmi. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Tapi ada beberapa kosakata yang tidak pakai alif lam. Seperti ini alfi syahrin. Ya. Ya. Penyebabnya apa? Masih belum Anda bahas. Ya. Penyebabnya masih belum Anda bahas. Bukannya nggak ada, tapi belum dibahas. Ya. Ada contoh lain nggak? Ada. Surah Al-Falaq ayat 3, Ummahat. Surah Al-Falaq ayat 3 dan ayat 5. Nah, ayat 3 contohnya wa min syarri Ghosikin. ghasikin. Syarri ghasikin. Syarri adalah mudhaf. Ghasikin adalah mudhafun ilaih. Tidak pakai alif lam. Loh, kok begitu? Ya, ada yang seperti itu. Ada yang mengikuti rumus mudhafun ilaih yang semestinya ayat 4. Coba lihat. Bunyinya apa ayat 4? Al-Falaq ayat 4. Wa Min syarrin syarrin. nafasati. Syarrin nafasati yang itu. Betul. Syarri mudhaf. An-naffasat adalah mudhafun ilaih. Pakai alif lam nggak? Pakai. Pakai. Berarti mengikuti rumus yang beralif lam. Ya. Ayat 5-nya juga sama tuh. Ayat 5 sama dengan ayat 3. Wa min syarri hasidin idza hasada. Syarri hasidin, syarri adalah mudhaf, hasidin adalah mudhafun ilaih. Ya. Ya, jadi jangan sampai terkecoh juga bahwasannya mudhafun ilaih itu wajib beralif lam. Enggak juga ya, ada juga yang tidak beralif lam. Seperti itu. Ya, jenis-jenis mudhafun ilaih. Sampai situ dulu, Mahat. Nanti ada namanya lebih dalam lagi, pendalaman materi lagi tentang mudhaf. Jadi ada satu buku judulnya Mudhaf. Al-Idhafah judulnya. Al-Idhafah. Al-Idhafah itu adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Nama lain. Kan kalau kita baca mudhaf wa mudhafun ilaih kan banyak ya. Ya, ada 2 kosakata. Nah, disingkatlah di dalam ilmu bahasa Arab namanya al-idhafatu. Ya. Satu buku kecil judulnya Al-Idhafatu. Bahas tentang susunan atau rumus mudhaf wa mudhafun ilaih sampai ke akar-akarnya. Ya, ada pembahasannya. Jadi kita bisa dibilang masih luarnya ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Kita baru memahaminya baru sesingkat, sedikit dari banyak rumus tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti itu. Fahimtun Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Di sini ada kata alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan tuh berapa tahun ya, Ummahat? Sekitar 83 tahun. 83 tahun 4 bulan. Ya, totalnya. Ya. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Ya. Berarti pada malam itu waktu seakan-akan 83 tahun 4 bulan pada malam itu.
Sholat kita 2 rakaat seperti kita sholat 2 rakaat selama 83 tahun 4 bulan. Baca Quran sebanyak-banyak. Juz 30 aja. Bukan 30 juz ya, juz 30 aja. Ya. Hitung aja ada berapa huruf yang kita baca, dikalikan 83 tahun 4 bulan kita baca. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kebaikan berlipat ganda. Tapi keburukan juga sama, umahat. Ya, pada malam itu ada perubahan waktu. Ketika kita mencuri, hukuman mencuri sehari, dosanya hitungannya kan sehari. Ini dikali menjadi 83 tahun 4 bulan dia melakukan dosa mencuri. Selama waktu itu dosanya berlipat-lipat ganda. Hati-hati pada malam itu. Ya, 1000 bulan. Ya. Naam. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Serem ya. Iya. Serem ya. 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 Itulah namanya kalau umahat belajar di ilmu perkuliahan ya. Ya. Di mana ada lawan ya dari setiap kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan pada sepertiga malam yang memiliki keutamaan, ya, ada keterbalikannya. Keterbalikannya adalah yaitu ya kejahatan di waktu subuh. Ya. Kejahatan di waktu subuh. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Nah, kita lanjutkan. Ya. Di ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa artinya, Umahat? Dan malam itu turun para malaikat Bukan para malaikat dari dengan izin Roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ya. Nah. Tanazzalul malaika. Ya. Kata kerjanya bukan dari anzala. Akarnya iya betul dari nazala. Artinya turun. Nazala itu artinya turun. Kalau anzala artinya menurunkan. Ada lagi namanya tanazzala. Tanazzala. Ya. Yatanazzalu. Kata kerjanya beda lagi. Tanazzala yatanazzalu. Ya. Artinya kalau di sini turun ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab turun berbondong-bondong. Turun bersama-sama. Ya. Siapa yang turun bersama-sama berbondong-bondong beramai-ramai? Al-malaikah. Apa artinya al-malaikah? para malaikat. Para malaikat. Nah, para malaikat diambil dari kata malakun. Ya, kata kerjanya malaka yamliku. Pernah mendengar kata malik? Nah, malik raja. Malakun artinya malaikat. Malaikat itu diidentifikasi seseorang yang memiliki ataupun yang dimiliki. Maksudnya apa? Malaikat itu
yang dimiliki Allah. Ya, Allah lah yang memiliki malaikat. Ya, karena Allah yang menguasai malaikat. Ya, bermakna malik. Malik itu adalah fa'il, artinya adalah yang menguasai. Malik itu raja. Raja identik dengan kekuasaan. Ya, identik dengan menguasai gitu ya. Nah, malaika adalah segerombolan makhluk yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Ya, yang memiliki hak prerogatif hanya Allah. Allah menyuruh A, dia akan melakukan A tanpa membantah. Tanpa apa? Membantah. Ya. Kalau kita bicara tanpa membantah, oh berarti ada keyakinan di kalangan saudara kita yang Nasrani, ada malaikat yang membantah Allah. Di dalam Islam ada juga malaikat yang membantah Allah menurut pandangan ya orang-orang, sebagian orang ya. Namanya malaikat Harut dan Harut dan Marut. iya, Harut dan Marut. Harut dan Marut itu kan kisahnya Allah turunkan malaikat Harut dan Marut, dia mengajarkan ilmu sihir yang sebagian dari kesyirikan. Oh, berarti dia ngajarin kejahatan dong. Ya, berarti dia membangkang Allah dong. Tidak. Di ayat tersebut ya bahwasanya Allah merintahkan malaikat Harut dan Marut untuk menguji manusia. Memang Allah yang suruh. Allah yang memerintahkan Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Ya, dan menyampaikan bahwa sihir ini bisa kufur. Ya. Yang mempelajarinya bisa kufur, yang meninggalkannya akan selamat. Oh, berarti ya demikianlah malaikat itu pasti ya taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kalau iblis gimana? Iblis kan tinggal di surga, lalu nggak mau sujud kepada Adam. Apakah iblis bagian dari malaikat, Ummahat? Tidak, karena dia membangkang. Bukan ya. Tapi kok dia tinggalnya di mana? Di surga. Belum Dan diciptakan dia Nabi Adam kan. Ya Allah berkehendak menciptakannya di surga. Nah, ini ada lagi literasi lebih dalam Ummahat, referensi dari pendapat para ulama. Memang tidak dijelaskan di dalam hadis secara spesifik tentang asal-usul iblis ya. Yang pasti iblis itu dari api. Tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan beliau meneliti redaksi-redaksi hadis dan juga meneliti redaksi-redaksi hadis Israiliyat dari Bani Israel. Ternyata iblis bukan dari golongan malaikat. Meskipun iblis disuruh sujud berbarengan dengan malaikat kan. Bareng-bareng sama malaikat ikut sujud ke Adam. Tapi iblis tidak. Ya. Karena iblis bukan bagian dari malaikat. Ya, iblis dari mana? Dari bangsa jin. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, karena dia diciptakan sama dengan jin. Diciptakan dari apa? Dari api. Dari api. Ya. Itu saja sampai situ kita pahamnya. Tapi kalau dalam redaksi Israiliyat yang kita yakini tidak boleh kita yakini 100% dan tidak boleh kita membantah 100%, ternyata iblis itu asal-usulnya lebih dalam lagi. Dia adalah dari golongan jin yang diangkat ke langit. Ya. Sebagaimana khalifah sebelum Adam adalah para bangsa jin. Bangsa jin. Jadi diciptakannya di bumi, Ustaz. Iya. Nah, ini redaksinya dari hadis Israiliyat ya, dari kalangan Bani Israel.
dari hukum Taurat, ya. Ya, itu diciptakan dari bumi, api. Lalu setelah itu, ya, sebelum diciptakannya jin juga dijelaskan juga tuh dalam redaksi Israiliyat, ya. Ada makhluk yang tidak memiliki akal dan juga tidak memiliki akal dan memiliki syahwat. Dan itulah yang akan diberantas bangsa jin untuk memberantas mereka. Sehingga mereka menjadi khalifah para jin ini. Ketika sudah menjadi khalifah, sudah berjaya, maka setelah itu pertentangan dan kekufuran merajalela. Konsepnya sama dengan manusia. Ketika sudah berjaya, maka kembali kepada kekufuran. Ya, barulah Allah ciptakan Adam alaihi salam yang kecondongannya lebih baik dibandingkan jin yang condong kepada keburukan. Nah, ini sekedar tambah pengayaan materi ya tentang malaikah. Ya, malaikat tidak ada yang membantah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya waruh. Ruh. Ruh ini ditujukan kepada Ruhul Kudus. Jibril. Malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang ruh. Ruh di sini adalah Ruhul Kudus. Ya, karena dikatakan bahwa dalam hadis ya malaikat Jibril ini menjadi pemimpin ya di antara para malaikat yang lainnya. Karena memberikan ditugaskan dengan tugas yang mulia, memberikan wahyu kepada para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan masih panjang sebenarnya misteri tentang malaikat itu. Kalau kita lihat dari hadis-hadis sahih itu banyak sekali umat. Ya, banyak sekali penjelasannya yang belum kita bahas. Tapi kita batasi ya karena waktu yang terbatas. Fiha pada malam itu biizni rabbihim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbondong-bondong. Harusnya sendiri-sendiri, tapi karena ada izin Allah, dia berjamaah, turun berjamaah. Memberikan yang namanya ar-rahmah. Ya, kasih sayang Allah melalui para malaikah. Min kulli amr. Min dari ya, atau kalau diterjemahan untuk ya. Kulli setiap amrin perintah ya, aturan. Artinya Allah yang mengatur semua urusannya yang ada di malam Lailatul Qadar sudah diurusi, nanti malaikat itu turun kemana sudah ditetapkan takdirnya. Ya, makanya di malam tersebut kan ya tanda-tandanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sunyi. Matahari paginya redup karena dinaungi para malaikat. Suara ayam yang berkokok terus-menerus. Karena ayam berkokok adalah tanda di mana ada malaikat yang mendekat. Ya. Kalau kita lihat ya, fenomena alam dari secara sains sendiri pun dirasakan. Ya. Lebih redup, lebih matahari kemerah-merahan di pagi hari. Ya, ada karena adanya waktu yang berbeda. Ada waktu yang seakan-akan istimewa pada malam itu. Seakan-akan berbeda di antara malam-malam lainnya. Dan ada yang namanya perubahan waktu antara malam ke pagi hari. Ya, yang tentunya berbeda di antara malam-malam pada umumnya. Lalu di ayat yang terakhir Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Apa artinya, Mahat? Sejahteralah Sejahtera malam itu malam sampai terbit fajar. fajar. Iya. Sejahtera itu artinya keselamatan.
salima, yaslamu, selamat, keselamatan pada malam itu, ya, sampai terbitnya fajar. Jadi penutup dari malam Lailatul Qadar itu adalah waktu subuh, Ummahat. Saya mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi habis sholat subuh ya nggak dapat. Dapatnya malam Lailatul Qadar itu dari ba'da maghrib, matahari terbenam, sampai matahari terbit, waktu subuh. Habis waktu subuh. Ya. Ada waktu sahur tuh. Ya. Ada waktu sahur, masih dapat itu malam Lailatul Qadar. Tinggal diniatkan saja untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Perbanyak ibadah-ibadah ya yang mutlak seperti sholat sunnah, ya, membaca Al-Quran, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang akan dilipat gandakan seperti 83 tahun 4 bulan. Ya, seperti itu. Matla'il fajr. Matla' dari kata tola'a. Tola'a yatlu'u. Terbit. Yatlu'u. Terbit artinya. Sampai matahari atau fajar terbit. Nah, hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat, silakan. Ustaz Afan, yang ayat ke-5 itu susunannya? Iya. Susunannya bagaimana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun adalah khobar muqaddam. Makanya ini kita tidak jelaskan karena di kelas dal belum. Ya. Oh, Tapi nggak apa-apa. Jadi aslinya adalah hiya hatta matla'il fajr salamun. Ya. Hiya salamun hatta matla'il fajr. Jadi hiya itu artinya adalah aslinya Lailatul Qadri salamun hatta matla'il fajr. Makanya salamun itu di depan menerangkan bahwasanya khobar menjadi prioritas untuk dipahami. Ya. Keselamatan yang didapatkan. Bukan yang dibahas malam Lailatul Qadar itu mendapatkan keselamatan sampai di waktu subuh. Bukan itu redaksinya. Tapi keselamatannya itulah yang menjadi prioritas yang harus dipengerti dan harus dibahas. Apa itu kesejahteraan, apa itu keselamatan. Ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Kecondongan dalam ayat ini lebih menekankan kata salamnya dibandingkan hiya hatta matla'il fajar. Ya, padahal kalau kita rubah bisa aja. Lailatul Qadri ya lahu atau laha salamun. Ya, hatta matla'il fajar. Tapi dirubah redaksinya, khobarnya di depan, mubtada'nya di belakang. Oh, memang bisa seperti itu. Itulah namanya pendalaman ilmu mubtada khobar. Nanti Ummahat akan mendalami ilmu mudhof wa mudhofun ilaih yang seperti ini tadi, ini alfi syahr. Lalu nanti ada lagi pendalaman materi tentang mubtada khobar. Ya, kita baru belajar dari luarnya aja, Ummahat. Selama ini kita belajar dari luarnya aja, mubtada khobar, naat man'ut, mudhof wa mudhofun ilaih, yang kita tahu kan hanya itu tuh dasar-dasarnya. Nanti pendalamannya lebih panjang lagi, lebih luas lagi, itu baru susunan. Belum lagi isim. Seperti ini, hiya adalah isim domir. Nanti isim domir ada lagi terbagi-bagi lagi. Ada domir mutasil munfasil, ada lagi domir baris, ada namanya domir wujuban, mustatir. Aduh, banyak sekali, Ummahat. Ya, makanya kita pelan-pelan. Bisa dipahami, Bu Dede? Oke. Berarti bisa dilihat surat Al-Bayyinah ayat 2-nya, Ustadz. Ini kan diawali dengan nakiroh juga. Itu sama susunannya seperti ini. Betul. Hmm. Ya. Baik.
rasulun gitu ya. Seperti itu. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala kita memahami bahwa bahasa Arab itu luas ya cabang-cabangnya. Kita tidak bisa menyalahkan ataupun mengambil pendapat satu saja. Tapi banyak pendapat yang harus dipelajari, yang harus kita telaah, harus kita diskusikan. Ya. Dan banyak sekali cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Itu harus kita pelajari perlahan ya. Mahlan, qalilan faqalilan. Ya, syuaya, pelan-pelan. Ya, insyaallah taala kita akan berjumpa lagi di pekan depan ya Ummahat. Dan kami ucapkan ya terima kasih sudah hadir. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada umat yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, teruntuk di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari mara bahaya dengan kondisi banjir, longsor, yaitu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi orang-orang yang berpikir. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.